suatu sistem organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya ke luar tubuh. Fungsi sistem urinaria yaitu membuang zat sisa metabolisme, mempertahankan keseimbangan air dan garam, mempertahankan keseimbangan asam dan basa, dan sekresi hormon. Nah, selanjutnya ada organ-organ pada sistem urinaria yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Pada proses pembentukan urin terbentuk pada bagian ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Pada manusia terdapat sepasang ginjal dan tersusun dari jutaan nefron. Yang kedua ada ureter. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Panjang ureter kurang lebih 25 mm dengan diameter 5 mm. Yang ketiga ada kandung kemih, berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkannya dari tubuh. Yang terakhir ada uretra, merupakan saluran tempat keluarnya urin dari dalam tubuh. Ginjal. Di dalam ginjal, proses pembentukan urin terjadi. Nah, di dalam ginjal inilah terdapat 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Proses terjadinya urin ada pada bagian nefron. Nefron pada ginjal terdapat sekitar 1,2 juta nefron. Nah, di dalam nefron inilah prosesnya terjadi. Nefron terdiri dari 2 bagian utama, yaitu kapsula renal sebagai tempat plasma darah dan tubulus renalis sebagai tempat terbentuknya urin. Nah, ini dia bagian nefronnya. Ini adalah kapsul renal. Dan ini tubulus renalis. Pada bagian-bagian nefron terbagi lagi menjadi glomerulus. Nah, ini dia glomerulus. Ada tubulus proksimal dan tubulus distal. Nah, pada bagian nefron inilah proses pembentukan urin terjadi. Dari tahapan yang pertama yaitu filtrasi yang terjadi di glomerulus, yaitu penyaringan air, garam, molekul-molekul nutrien, dan molekul-molekul buangan yang berukuran kecil tersaring dan berpindah dari glomerulus ke kapsul Bowman. Hasil dari filtrasi disebut sebagai urin primer. Selanjutnya yaitu ada reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa dan asam amino untuk diserap kembali dan masuk ke dalam darah pada tubulus kontortul proksimal dan lengkung Henle. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder.
Nah, ini adalah proses perjalanan urin ketika reabsorpsi. Nah, ini ketika urin melewati lengkung Henle yang akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu augmentasi. Nah, selanjutnya yaitu ada augmentasi atau sekresi, merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil augmentasi disebut urin sesungguhnya yang mengandung H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Nah, pada proses inilah ion hidrogen, kreatin, ion potasium, dan obat-obatan disekresikan kembali melalui transport aktif dari darah ke tubulus contortus distal. Nah, inilah urin yang akan keluar dari ginjal menuju ureter dan akan sampai di kandung kemih. Ketika sudah sampai di kandung kemih, akan dikeluarkan kembali melalui uretra. Nah, seperti itulah proses pembentukan urin. Selanjutnya ada 6 bahaya menahan kencing terlalu lama. Yuk kita simak apa saja sih bahayanya.